Ya, hari ini kita kumpul-kumpul bareng para Sweet Moms. Jadi kan kita punya podcast nih, aku, Mesya Sregar, Novita Enji, Ersa Mayori, Nola. Kita punya podcast. Hari ini kita kumpul-kumpul teman-teman semua, para sahabat dan juga para pendengar podcast kita. Kita ngobrol-ngobrol, saling sharing. Terus diakhiri dengan me time para ibu, yaitu salah satunya biasanya kan olahraga. Nah, hari ini kita pilates bareng-bareng gitu. Sebenarnya kita on and off tapi saling menyemangati. Jadi olahraga kita udah melewati berbagai macam tren ya. Awalnya kita nge-gym, waktu itu pernah pilates juga, terus pernah lagi apa tuh namanya yang kayak semi balet, terus teman-teman lagi suka pedal, terus tapi pilates masih berlanjut, ada yang berlanjut sampai sekarang, ada yang on, ada yang off gitu, tapi kita saling nyemangatin sih. Kalau aku sih lebih kebutuhan ya, karena kaki aku dulu waktu aku nge-gym kakinya pernah injured, jadi lututnya tuh tendonnya pernah sobek. Jadi aku udah nggak bisa lagi olahraga berat, lari lah apa tuh udah nggak bisa. Aku tuh olahraganya cuma bisa mungkin yoga bisa, pilates masih bisa, terus olahraga di kolam renang biasanya aku. Makanya biasanya aku nggak pernah punya rumah yang ada kolam renangnya karena agak parno kalau ada anak-anak gitu, tapi sekarang aku punya rumah ada kolam renangnya karena mau nggak mau olahraga yang paling aman buat aku tuh bukan cuma berenang, kayak jalan atau lari di kolam renang atau stretching di kolam renang gitu. Iya, lebih ke keamanan buat kondisi kaki aku sih sekarang. Di gym itu kan banyak ya, ada nge-gymnya, terus ada berbagai macam tuh, ada belly dance, ada R&B, pokoknya aku cobain semua. Terus waktu itu pernah juga kickboxing pernah, pilates segala macam, yoga yang di dalam ruangan yang panas 42 derajat juga pernah. Pokoknya berbagai macam olahraga aku cobain. Aku sih lebih ke rame-ramenya ya, lebih ke bareng-barengnya, biasanya yang bikin semangat tuh janjian gitu sama teman-teman. Terus pergi ke tempat olahraga yang sekarang lagi seru, lagi ngetren, ada yang tempat olahraganya bagus serba pink. Pokoknya apa aja deh yang menyemangati kita, yang penting kita olahraga gitu. Teman-teman sih lagi suka pedal, tapi kan aku nggak bisa karena kondisi kaki aku. Mereka sih sebenarnya nggak ada jadwal ya, kayak misalnya kalau sekarang kondisinya ketersediaan lapangan misalnya gitu. Mereka sih sering banget deh, kayaknya tiap minggu ada aja tuh pedal bareng, kayaknya seminggu sekali sih lebih ya. Jadi kalau aku bilang kan sekarang katanya pedal tuh olahraga anak Jaksel. Kalau aku anak Jaksel jalur kuliner. Jadi janjiannya kalau pada jajan aja habis pedal. Iya, biasanya pas nongkrongnya, pas ngopinya aku nyusul karena aku olahraga sendiri di rumah karena kondisi kaki ya. Jadi olahraga yang emang aku bisa aja. Apa aja sih ya, mereka sih sebenarnya apa aja, kadang-kadang pas lagi tempat kulinernya ada yang enak atau ada yang lagi viral, kadang-kadang ada juga yang baru nih bagus tempatnya gitu, pokoknya apa aja. Aku sih sebenarnya lebih ke ngikut, biasanya suka menentukan tempat kalau nggak Enji, kalau nggak Mesya. Aku biasanya yang ngikut, biasanya mereka yang lebih rajin cari-cari informasi mengenai kuliner terbaru dan terenak sekarang. Oh, penting banget, makin tua aku makin menyadari kalau olahraga penting. Kalau dulu kan memang biasanya buat diet, supaya badannya kurus. Kalau sekarang tuh lebih kepada supaya otot-ototnya kuat, supaya semakin kalau kita semakin tua kan ototnya tuh katanya menciut gitu ya. Nah, ini mempertahankan aja supaya hidupnya tetap nyaman walaupun usianya bertambah gitu. Biasanya kita suka berenang sih di rumah sama anak-anak, membiasakan mereka untuk ada aktivitas bergerak lah gitu ya. Pengennya sih membiasakan olahraga, tapi akunya sendiri kan olahraga yang aku bisa terbatas. Cuma mereka tahu sendiri sih sekarang anak-anak tuh terbiasa dengan healthy lifestyle. Anakku yang pertama udah nge-gym,
Yang kedua tuh kemarin seneng basket ya, dia tuh biasanya cowok ya, anakku yang kedua cowok, jadi biasanya ikut kalau temen lagi basket, kalau lagi bola ikut bola gitu. Nah, tapi kakak ada ini nggak sih kayak larangan-larangan untuk anak yang biar mereka juga tetap dalam pengawasan kakak sendiri, kan anak-anak udah mulai gede-gede juga gitu. Larangan apa nih? Kayak misalnya kayak kalau misalnya temennya lagi ada hal-hal yang kayak temennya mengajak ke hal-hal yang negatif gitu. Oh, ya pastinya ya. Tapi anak-anak sekarang kan nggak bisa lewatin nasehatin. Jadi biasanya kita kayak misalnya kalau lagi makan malam bareng, kita ngobrolin tuh apa gimana kamu sama teman-teman kamu gimana. Terus nanti dia cerita temennya ada yang ini ada yang begitu gitu. Aku juga cerita tentang dulu zaman aku sekolah gimana. Di situ masuklah apa masukan-masukan gitu ya intinya ya sama, jangan begini jangan begitu. Kalau ada teman-temannya yang apa namanya gak usah ikut yang negatif, yang positifnya ikut, karena aku tuh orangnya nggak suka ngelarang-larang. Aku tuh lebih kepada ngingetin mereka supaya di dalam komunitas apapun, di dalam kondisi apapun itu kan kita nggak bisa kontrol ya, kita ngelihatnya kayaknya baik-baik aja, dalamnya nggak tahu gimana. Jadi mudah-mudahan mereka terbiasa untuk ya udah yang positif diikutin, yang negatif yang gak usah diikutin gitu. Tapi selama ini kan akhirnya Kamima sendiri anak kakak yang pertama juga udah makin gede, udah makin apa sih, udah makin Dewasa ya sekarang dewasa. jatuhnya. Nah itu gimana tuh kak? Kakak ada ini gak sih kayak culture shock sama anak zaman sekarang gitu? Culture shock pastinya ya memang situasi kondisinya beda sih ya. Jadi pasti adalah shock-shocknya. Cuma kita ngobrol terus. Aku juga berusaha memahami kondisi anak sekarang gimana gitu. Pokoknya banyak ngobrol aja sih sama anak-anak supaya apa ya. Karena kan gak bisa ya kayak anakku yang pertama udah umur 22. Kan gak bisa di-treat kayak anak remaja lagi juga gak bisa. Kalau yang remaja-remaja masih tuh gak boleh pulang malam. Pulangnya jam berapa? Gak boleh lebih dari jam 9. Nah masih yang gitu-gitu. Tapi kalau Mima udah umur 22 kan ya dia udah punya kerjaan. Terus kadang dia mesti pergi kemana gitu ya. Itu tuh udah agak susah tuh kalau misalnya terlalu banyak batasan-batasannya. Tapi ya aku paling cuma inget-ingetin aja yang baik-baik. Terus kalau mau pergi pamit, kasih tahu kondisinya sekarang udah di mana, nanti pulang jam berapa, kalau mundur pulangnya kabarin kayak gitu-gitu tuh. Paling ya kita usahakan untuk terus dikomunikasikan lah. Tapi biasanya kakak paling sering tuh ngobrolin sama Kamima sendiri tuh masalah apa sih kak? Macem-macem, segala macem diobrolin. Masalah apa aja, berita terkini, terus kondisi teman-temannya sekarang, pekerjaannya dia sekarang, wah pokoknya semuanya diobrolin sih. Tapi berarti kakak sama Kamima tuh emang gak ada rahasia-rahasiaan ya, jadi kayak Kalau rahasia sih aku yakin pasti ada. Namanya anak kan gak mungkin 100% semuanya diceritain ke orang tua gitu ya. Aku paham kok gitu. Cuma ya alhamdulillah aku melihat Mima masih banyak banget hal yang diobrolin ke aku, ditanyain ke aku. Teman-temannya juga malah suka ngumpul di rumah, suka ngobrol juga bareng kita. Ya pokoknya kita sih lebih ke merangkul aja mereka ya. Supaya mereka tahu kalau mau bertanya atau cari solusi, aku selalu bersedia untuk jadi temennya lah gitu. tapi Kamima paling sering ngobrol ke kakak atau ke ayahnya kak? Tergantung case-nya. Kadang-kadang ada case yang memang dia merasa perlunya diobrolin ke aku. Ada case yang mungkin dia menurut dia enaknya diobrolin ke bapaknya. Tapi biasanya lebih ke berdua sih. Tapi kakak sendiri sama Mas Indra sendiri ada ini gak sih kak yang melarang Mima untuk jangan pacaran dulu, kemudian fokus karir dulu atau seperti apa? Nggak bisa lah ya, aku umur 20 udah nikah. Mima sekarang udah 22, kalau dilarang pacaran kan kayaknya udah ketuaan juga ya. Aku malah melihatnya dia udah mulai berproses untuk pacaran yang lebih serius ya, yang menuju ke pernikahan mungkin ya. Yang nggak tahu juga belum tentu deket-deket ini nikahnya, bisa jadi. Dia juga pernah bilang, aku boleh nggak kalau nikahnya nggak buru-buru, nggak di usia 20-an, di usia 30-an. Ya terserah, aku sih sebenarnya nggak membatas-batasi, yang terbaik aja buat dia. Dia mau sekolah, dia bilang aku mau S2 dulu, aku mau karir dulu ya silakan aja, aku nggak masalah. Yang penting positif yang dijalanin, baik untuk dia, pikirin resikonya gitu. Karena apapun keputusan yang kita ambil itu sudah beserta dengan resikonya. Jadi kita nggak bisa nih, aku mau ambil keputusan A tapi maunya yang enak-enak aja, yang nggak enaknya nggak mau, tuh nggak bisa. Biasanya aku kasih tahu kayak gitu. Jadi setiap keputusan kita ambil ada resikonya. Jadi kalau kamu ngambil keputusan enaknya diambil, tapi nggak enaknya juga harus dijalanin gitu. Berarti kalau misalnya emang Kamima udah maunya nanti nikah muda dan udah ada jodohnya, berarti kakak
Nggak masalah, nggak masalah. Umurnya juga udah 22. Jadi kalau misalnya mau nikah tahun depan itu juga udah nggak kemudahan ya menurut aku. Aku juga nikahnya umur 20. Tapi kalau misalnya ternyata dia memutuskan untuk enggak deh, aku kayaknya nikahnya nanti aja lah di atas 30, nggak masalah. Pokoknya yang terbaik, dia pasti tahu yang terbaik untuk dirinya dia. Begitu juga dengan aku, tahu yang terbaik untuk diri aku. Aku dulu nikah umur 20, teman-temanku belum ada yang nikah. Modelan yang zaman itu tuh nikah di atas 25, tapi aku umur 20 udah nikah. Ya hanya aku yang tahu yang terbaik untuk diri aku sendiri. Jadi ya nggak bisa juga ngejudge dia, oh pokoknya kamu harus nikah ya sebelum 25 atau setelah 25 atau sebelum 30, nggak bisa. Pokoknya dia mau ambil keputusan apa, ayo kita obrolin bareng supaya aku tahu keputusan yang diambil tuh betul-betul tepat buat dia gitu. Tapi kalau Mas Indra sendiri sebagai ayahnya seperti apa tuh kalau? Kurang lebih sama lah sama aku, kurang lebih sama. Ya semuanya kita obrolin, asalkan positif dan baik buat anaknya oke. Nah terus kakak ngelihat perkembangannya Kamima sendiri seperti apa sih, kan dari dulu masih kecil banyak banget ups and downs dari tangan sekarang Kamima udah sukses banget, bahkan kemarin main film ya. Iya betul. Mima sih udah dewasa banget ya, perkembangannya tuh udah luar biasa. Aku mengalami masa-masa remaja Mima yang wah lumayan ups and down banget. Tapi sekarang dia betul-betul aku ngelihat dia belajar banyak dari semua perjalanan hidupnya. Itu diambil pelajaran buat dia sehingga dia sekarang jadi orang yang dewasa banget. Jadi aku percaya banget sama Mima karena aku tahu keputusan-keputusan yang diambil tuh udah melewati pemikiran matang gitu. Termasuk kayak sekarang dia main film gitu ya. Dari dulu aku udah lihat dia tuh punya bakat yang luar biasa. Aku bilang sama dia, Mim, kamu bagus loh aktingnya. Kamu nggak mau jadi aktris saja? Enggak, awas ya Bunda. Pokoknya aku nggak mau ya dipaksa-paksain jadi kayak Bunda gitu. Enggak, aku cuma bilang bakatnya bagus gitu. Enggak ya udah. Akhirnya udah tuh nggak pernah dibahas lagi karena aku mau jadi psikolog. Oke, dia kan kuliah psikologi, nggak masalah. Aku juga tertarik kok dunia psikologi gitu. Kalau dia mau jadi yang berbeda dari kita juga nggak apa-apa. Tapi nggak tahu tiba-tiba ada tawaran datangnya langsung dari dia, nggak lewat aku. Dia sendiri yang jalanin, dia sendiri yang ambil keputusan. Tiba-tiba sekarang main film dan bagus banget aktingnya. Emang dari dulu aku tahu aktingnya dia bagus gitu. Jadi ya terserah sekarang dia sendiri ambil keputusan, cuma karena dia seneng aja sama ceritanya makanya dia ambil, atau dia mau lanjutin karir aktingnya itu udah semuanya udah terserah Mima gitu. Berarti ini kemarin yang main ini film pertamanya Kamima. Film pertamanya Mima. Kakak melihatnya sendiri seperti apa, dia laporannya bilangnya gimana tuh? Iya makanya dari dulu tuh waktu itu Miles pernah minta dia buat casting, nggak mau. Waktu itu Teteh Nia Dinata juga minta dia untuk casting, minta main apa ya waktu itu ya, film apa series ya aku lupa, nggak mau. Tiba-tiba sekarang dia sendiri yang ini ada Bun yang nawarin aku gitu, main film, tumben kamu gitu kan. Iya nih ceritanya bagus begini. Aku mau ikutan casting ya silakan aja. Buat aku sih lebih kepada pengalaman hidup ya, maksudnya aku tuh seneng ngajakin anak-anak syuting tuh sebenarnya lebih kepada dia jadi punya pengalaman gitu. Terus ya udah akhirnya dia jalanin, filmnya juga bagus banget, dianya juga bagus banget, semuanya itu keputusannya Mima. Bahkan dia pernah tanya, Bunda, aku ini dong mau tanya-tanya gitu tentang acting. Aku sih udah yakin emang dia sih oke gitu. Jadi ya semua pokoknya keputusan yang sekarang dia mau jadi pemain film, dia juga kerja di media, itu semuanya keputusan Mima sendiri sih. Aku support, kalau dia perlu bantuan hayu aku bantuin. Tapi kalaupun dia ngerasa dia bisa sendiri, dia mau jalanin pengalaman hidupnya sendiri nggak masalah. Nggak perlu nanya sama aku juga nggak apa-apa. Karena namanya anak sekarang ya, oh enggak nih ada acting coach lebih bagus misalnya kayak gitu, nggak apa-apa. Aku ngerasa nggak apa-apa. Pokoknya aku selalu bilang sama dia, kalau dia butuh bantuan, kamu tahu di mana nyari Bunda gitu. Tapi kalau memang mau ambil keputusan sendiri selama memang positif, nggak masalah. Support. Ya kita ngobrol, kita bahas skenario, dia nanya kapan aja sama aku boleh. Terus misalnya dia apa nih kira-kira kamu butuh bantuan apa, butuh fasilitas apa gitu, selama kita bisa support, kita support. Mereka tahu kok aku pasti akan support kegiatan-kegiatan positif mereka. Jadi kalau mereka perlu bantuan mereka pasti nyari aku.
Oh dia tahu banget, aku sayang banget sama dia tahu sekali. Walaupun zaman-zaman remaja ya pasti pernah lah ya namanya anak remaja mengalami masa-masa krisis gitu. Mungkin karena adik-adiknya banyak gitu ya jadi ngerasa kasih sayangnya terbagi gitu ya. Tapi sekarang Mima yang sekarang nih tahu banget kalau aku sayang banget sama Mima dan sangat percaya bahwa Mima pasti bisa menjalankan kehidupannya dengan baik. Bahkan aku percaya duluan bahwa dia pasti sukses dan bagus banget quality-nya quality-nya Mima tuh bagus banget. Aku percaya duluan dibanding dia. Makanya sekarang tuh aku selalu ngingetin ke Mima, Mim, kamu udah lihat sendiri, omongan Bunda terbukti, semua orang udah bilang kalau Mima bagus actingnya, terus dia juga smart gitu. Jadi sekarang Mima yang perlu percaya sama dirinya Mima sendiri. Pokoknya Bunda selalu support dan selalu sayang sama Mima.